Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Hari ini kita mau mengingatkan kembali bahwa kita sedang ada dalam deadline. Tadi Bang Andropi dan juga rekan-rekan sudah mengatakan, kalau misalnya karyawan aja deadline itu nggak lolos, dipecat, mahasiswa lolos lelet deadline kemudian pulang kuliahnya, maka DPR, Presiden, tentara, polisi juga perlu mendapatkan hukuman yang serupa. Kami datang dengan tuntutan dan kami tidak datang dengan kompromi. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI akhirnya menjawab 17 tuntutan rakyat 17+8 yang tenggat waktunya jatuh pada tanggal 5 September kemarin. Salah satu tuntutan yang sudah disahkan DPR yakni penghentian tunjangan rumah, moratorium kunjungan luar negeri hingga pemangkasan sejumlah anggaran. 17+8 tuntutan rakyat yang terus disuarakan Aliansi Mahasiswa dan Koalisi Masyarakat Sipil merupakan tuntutan yang harus segera dilaksanakan DPR dan pemerintah dalam waktu pendek, sedang, dan panjang. Mengenai sejumlah tuntutan yang disahkan dan dalam proses pengesahan, disampaikan langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dalam konferensi pers bersama Wakil Ketua DPR lainnya Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa pada Jumat tanggal 5 September kemarin. Selain penghentian tunjangan rumah, lantas tuntutan apa saja yang dipenuhi DPR? Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani. Tanggal 5 September 2025 menjadi tanggal tenggat waktu yang diberikan oleh mahasiswa pada pimpinan DPR RI dan pemerintah untuk segera menerima tuntutan mereka mengenai 17+8 tuntutan rakyat. Dan di tengah pembahasan 17+8 yang dilakukan pimpinan DPR, Aliansi Mahasiswa dan Koalisi Masyarakat Sipil dari berbagai lapisan kemarin menggelar aksi demonstrasi depan gedung DPR. Dalam demonstrasi tersebut, para mahasiswa memberi peringatan keras pada DPR dan pemerintah untuk merespons tuntutan rakyat dengan cepat. Salah satu yang lantang menyuarakan tuntutan 17+8 ialah influencer Firdian Aurelio. Dalam orasinya,
Mantan juru bicara pasangan calon Presiden Ganjar, Mahfud itu meminta aparat kepolisian segera membebaskan para demonstran yang sekarang masih dilakukan penahanan. Lantas langkah apa yang akan ditempuh para mahasiswa mengenai tuntutan rakyat yang waktu tenggatnya sudah habis sejak kemarin? Hari ini kita mau mengingatkan kembali bahwa kita sedang ada dalam deadline. Tadi Bang Andropi dan juga rekan-rekan sudah mengatakan, kalau misalnya karyawan aja deadline itu nggak lolos dipecat, mahasiswa lelet deadline kemudian ngulang kuliahnya, maka DPR, Presiden, tentara, polisi juga perlu mendapatkan hukuman yang serupa. Yang kedua, kami pengen mengingatkan teman-teman bahwa hari ini masih ada kawan-kawan kita yang ditahan di kepolisian. Ada Deo Pedro, ada Syahdan, ada Harik Anhar, dan juga ada puluhan teman-teman kita. Masih ada 3.000 lebih yang ditahan di balik sel jeruji. Masih ada 10 sampai belasan yang kemudian hilang di era digital seperti ini hilang. Maka hari ini kami ingin mendorong, sebelum membacakan rilis yang akan dipimpin oleh Vincent Thomas, Ketua BEM 125, kami ingin mendorong untuk negara tidak hidup di dalam bubble dan echo chamber sendiri. Kami ingin mendorong untuk negara bukan cuma fokus bicara soal ini siapa yang makar ini, geng hijau, geng coklat, geng Solo, geng Grove Street, segala macam, enggak. Kita pengen mendorong negara untuk memperhatikan 10 korban demonstran yang meninggal, untuk memperhatikan ribuan yang luka-luka, bahkan ada satu kawan kami anak Unpad yang mungkin masih di rumah sakit, koma karena diculik oleh aparat, teman-teman semua. Jadi kami mendorong hari ini juga kami mendapatkan info bahwa pimpinan DPR RI sedang ada di dalam, akan melakukan konvers atau akan melakukan statement. Maka kami mendorong di hari libur ini, deadline day ini, pimpinan DPR bukan saja mengesahkan hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang yang ada dalam ranah legislasi, tapi juga melakukan fungsi pengawasan dengan mendesak Presiden untuk segera membentuk tim investigasi independen untuk mencari korban, keadilan bagi korban kekerasan aparat sepekan terakhir. Unpas dan Unisba jadi bukti. Kalau polisi yang investigasi, dibilangnya itu mah kena angin aja katanya. Maka kami ingin mendorong perlu libatkan masyarakat sipil, ngobrol sama rakyat di sini, ngobrol sama teman-teman mahasiswa di sini, teman-teman buruh di sini, teman-teman pekerja media di sini. Karena kita yang merasakan rasanya dipukul polisi, rasanya gas air mata, rasanya macet Bintaro Senayan, dan rasanya susah lapangan pekerjaan tapi pejabat bermewah-mewah, teman-teman. Itu bagaimana kemudian Aliansi 17+8 berusaha untuk membuat negara tidak hidup di dalam echo chamber dan bubble-nya. Tidak jadi delusional dengan mengatakan bahwa dirinya bersama rakyat. Kami, segenap rakyat Indonesia, mengutuk keras tindakan brutal aparat negara dan merumuskan 5 tuntutan kritis untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang dipicu oleh 17+8 tuntutan rakyat yang lebih luas. Menyatukan jutaan rakyat dalam seruan untuk keadilan dan reformasi. Seperti pepatah Sunda, mungkiruh tigirang, komo kahirina. Perkelahian di hulu akan mengalir ke hilir. Aksi damai hari ini adalah pesan tegas kepada pemerintah bertindak segera untuk memulihkan kepercayaan dan menegakkan hak konstitusional rakyat. Kami, segenap rakyat Indonesia, menyerukan pemerintah Indonesia secara tegas untuk 1. Segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi krisis kemanusiaan dalam 5 tuntutan. Membentuk dan memberikan legitimasi kepada tim ad hoc independen yang melibatkan komponen rakyat untuk mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap seluruh korban pelanggaran HAM oleh aparat negara. Selanjutnya membebaskan seluruh demonstran dan masyarakat sipil yang ditahan secara sewenang-wenang dan menghentikan seluruh praktik kriminalisasi dan intimidasi terhadap kebebasan berekspresi yang sudah dijamin konstitusi. DPR tuh sudah ada konfirmasi ya, kalau sebenarnya mereka tuh sudah menerima tuntutan 17+8 itu. Dan kemarin pun kita sudah ada perwakilan yang menyerahkan secara resmi tuntutan 17+8 langsung ke anggota DPR, itu ada Pak Andre dan juga Teh Rike gitu. Nah udah disampaikan nih tuntutannya. Terus hari ini mereka juga baru aja menjalankan konferensi pers tentang apa-apa saja yang sudah mereka lakukan gitu. Jadi dari 17 tuntutan jangka pendek yang memang deadline-nya hari ini pada tanggal 5 September dan 8 tuntutan jangka panjang yang deadline-nya itu masih 31 Agustus tahun 2026. Nah dari 17 deadline yang 17 tuntutan yang deadline-nya memang pada tanggal 5 September itu udah ada 3 Kak yang tercapai. Yang pertama itu ada tentang membekukan kenaikan gaji dan tunjangan gitu anggota DPR. Itu udah mereka lakukan, terus mereka juga
mengumumkan bahwa ada moratorium untuk jalan-jalan atau ada tugas ke luar negeri gitu, dan tunjangan rumah itu semua sudah dihapuskan. Terus yang kedua, publikasi transparansi gaji DPR take home gitu ya, dan itu udah diumumkan kalau nggak salah sekitar 60 juta Kak, jadi udah banyak yang dipotong dan dikurangi. Dan sekarang yang tadinya dari simpang siur ya, ada yang bilang 104, ada yang bilang 200, ada yang bilang berapa miliar, sekarang udah jelas take home-nya itu sekitar 60 jutaan. Aksi demonstrasi pada tanggal 5 September kemarin tidak hanya disuarakan oleh mahasiswa, tetapi juga dari kalangan selebriti dan YouTuber. Mereka kompak menyuarakan kekecewaannya pada anggota DPR, bahkan mereka mengancam untuk tidak memberikan suaranya pada pemilu selanjutnya. Namun yang menarik, aksi demonstrasi yang diikuti oleh ribuan mahasiswa berlangsung dengan tertib hingga mereka membubarkan diri. Mereka tidak hanya menunjukkan pada kuantitas, tetapi juga kualitas. Gue ingat nama-nama ini, dan gue nggak akan pernah voting mereka lagi. Karena mereka ngomong, bang, tapi kan itu 4 tahun lagi. Itu kan 2029. Iya, gue tahu. Gue tahu, bang, gimana dengan anggota DPR yang baik? Gimana dengan anggota DPR gini? Asas pembuktian terbalik. Mereka dalam 4 tahun ke depan, termasuk hari ini sebagai salah satu buktinya, harus membuktikan ke kita kalau mereka layak dicoblos, bener nggak? Mereka tuh, gue tahu kan mereka bahasa bang, tapi kan cuma 1 vote. Terserah, gue kalau pakai voting gue sebagai orang yang voting dari Depok 2 Timur, tapi kita ingat kekuatan terbesar kita sebagai rakyat Indonesia adalah vote kita. Ingat nama-nama mereka ini yang tidak mengerjakan tugas deadline-nya. Ingat baik-baik guys. Kalau rakyat sudah marah bersatu melalui persatuan rakyat, solidaritas rakyat, maka itu kalau terjadi artinya pejabat negara, wakil-wakil rakyat, termasuk kekuasaan tertinggi, kalau nggak mendengar, jangan salahkan rakyat. Betul nggak? Ingat, tuntutan kita ada 17 plus 8. Mulai dari Undang-Undang Perampasan Aset, Undang-Undang Perlindungan Kaum Buruh, Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga, Undang-Undang untuk Perlindungan Pekerja di Platform. Itu yang kita kehendaki. Jangan kalau besok maling uang rakyat sudah triliunan, paling berapa tahun, ya nggak? Bisa lalu lalang luar negeri dan dalam negeri. Hidup seluruh rakyat yang terus berjuang dan tidak mau tunduk terhadap penindasan. Kami datang dengan tuntutan dan kami tidak datang dengan kompromi. Kami ingin bagaimana 17+8 tuntutan ini dipenuhi, dan kami tidak punya ekspektasi untuk banyak dialog dan kompromi. Seperti itu. Kami sepakat bahwa artinya DPR, RI, dan pemerintah itu menganggap enteng dan main-main dengan 17 ini. Makanya kami serius datang ke sini, dan kemudian ketika akhirnya kami sewaktu-waktu memutuskan untuk cabut setelah jam yang kami putuskan untuk tarik mundur dari masa aksi, maka sudah kami pahami atau kami sepakati bahwa artinya mereka tidak memenuhi ini dan kita akan eskalasikan tuntutannya seperti itu. Situasi di sekitar gedung DPR itu aman terkendali. Masyarakat tidak perlu khawatir. Kami hadir di sini untuk memberikan rasa aman, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sampai dengan saat ini jam 14.59, situasi aman. Ada saudara-saudara kita, adik-adik kita yang sedang menyampaikan pendapat dari Badan Eksekutif Mahasiswa dari Bandung, ya, dari sebuah universitas, berkomitmen untuk bekerja sama menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif. Tentunya situasi aman merupakan harapan kita bersama. Kemudian saling menghormati, saling menghargai, saling bekerja sama untuk mewujudkan situasi Kamtipmas, memahami hak dan kewajiban masyarakat yang satu dengan yang lainnya,
itu harus senantiasa kita junjung tinggi. Masyarakat tidak perlu khawatir, sudah ada komunikasi antara penanggung jawab kegiatan dengan pihak Polda Metro Jaya. Sudah ada komunikasi kesepakatan bahwa situasi Kamtipmas harus tetap terjaga. Di tengah lautan manusia, di antara riuh rendahnya suara mahasiswa yang tanpa henti meneriakkan kritiknya pada anggota DPR RI, ada pemandangan lain yang menarik perhatian publik, yakni kehadiran YouTuber Bobon Santoso. YouTuber yang dikenal dengan masak besar itu datang di depan gedung DPR tidak hanya meluapkan kemarahannya pada wakil rakyat, tetapi juga melayani para demonstran dengan ribuan nasi yang dibawanya. Seperti biasa, air minum es teh manis yang ia buat dengan ukuran jumbo sukses menarik perhatian mahasiswa. Lantas apa kata Bobon mengenai aksi massa yang ia ikuti kemarin? Udah siap masak sebenarnya. Oke. Silakan. Langsung aja dari Indonesia ya. Nanti ada es ya. Nanti aku buat es yang banyak. Bisa buat ada es. Situ aja dulu, situ. Oper aja, oper. Ayo, siap Kang. Sehat-sehat. Ambil lagi tuh. Memantau situasi belakangan ini, sebenarnya waktu itu kita lagi di Kalimantan. Jadi waktu awal-awal teman-teman pada turun, gue nggak bisa ikut. Akhirnya mau nggak mau gue harus ngambil keputusan buat kesini. Dan ya yang men-trigger ya tentunya kita harap pada kutip revolusi dan atau tagline Reset Indonesia dari teman-teman. Tentunya kan kita harap semua ini tujuannya baik buat kita semua ya. Dan kita masih percaya dengan pemerintahan dari Bapak Presiden. Tapi lagi-lagi kan negara ini nggak bisa berjalan sendirian. Masih banyak perangkat-perangkat yang memang yang harus bergerak. Dan kita sekarang lebih fokus ke tuntutan kita sih untuk reformasi di DPR. Dan kita juga berharap anggota Dewan yang memang mewakili kita semua ini untuk menjaga lisan, ucapan, menjaga tingkah laku. Ya, kita pengen mereka ini benar-benar, ya mereka adalah perwakilan kita. Jadi bukan dipilih untuk justru memperlihatkan kesenjangan dari banyakkan saudara kita yang memang pendapatannya rendah. Jadi kita berharap seperti itu sih. Pasti kita terus mengawal demi kebaikan kita semua. Soal Mereset Indonesia itu, ya Mereset Indonesia itu tentunya kita banyak hal yang memang ketimpangan sosial itu terjadi. Dan banyak isu-isu yang belakangan terjadi, ya kita nggak bisa nangkap lebih jauh lanjut sih ya, karena takut blunder. Tapi pokoknya kegiatan gue datang ke sini memang untuk mensupport logistik aja. Jumlahnya 2.000 porsi, ini nggak gue masak karena memang mungkin banyak teman-teman kira gue masak, tapi enggak. Karena ini memang dadakan, kita terus pantau, kita terus, bahkan dari pagi gue udah standby. Jadi nggak bisa kita langsung prepare untuk masak, tapi kita berdayakan UMKM. Jadi kita beli dari rumah makan sekitaran kita, ada 4 rumah makan yang kita borong. Terus juga kalau untuk esnya kita buat sendiri sih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.